أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita di dalam mengkaji risalah Ma'na At-Taghut karya Syekh Muhammad Ibni Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita telah menjelaskan bahwa Taghut atau pimpinan mereka itu ada 5. Yang pertama syaitan, syaitan yang mengajak beribadah kepada selain Allah. Kemudian yang kedua, seorang hakim yang sewenang-wenang di dalam hukum Allah. Yang ketiga adalah orang yang berhukum dengan hukum selain Allah. Yang keempat, orang yang mengaku tahu akan ilmu gaib. Kemudian yang kelima adalah orang yang disembah dalam keadaan dia ridho. Kemudian kata penulis rahimahullahu ta'ala, al-khamis alladhi yu'badu min dunillahi wa huwa radin bil ibadah. Wad dalilu qawluhu ta'ala, wa may yakul minhum inni ilahum min dunih fadzalika najzihi jahannam kadzalika najzi adh-dhalimin. Yang kelima, kata penulis rahimahullahu ta'ala, dari pimpinan Taghut adalah orang yang diibadahi dari selain Allah dalam keadaan dia ridha akan ibadah tersebut. Dan dalilnya firman Allah Ta'ala, dan barang siapa yang mengucapkan di antara kalian sesungguhnya saya adalah Tuhan, saya adalah sesembahan dari selain Allah, fadzalika najzihi jahannam, maka perkara tersebut kami akan menghukumnya, membalasnya dengan neraka jahannam. Kadzalika najzi adh-dhalimin, maka demikian itulah kami membalas orang-orang yang zalim. Maka pada pimpinan yang kelima ini dari Taghut adalah orang yang diibadahi dalam keadaan dia ridha. Maka dipersyaratkan padanya orang yang diibadahi itu ridha. Karena di sana banyak dari kalangan para nabi, kalangan orang-orang saleh, para malaikat itu diibadahi dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak manusia menyembah mereka, beribadah kepada mereka, berdoa kepada mereka. Tapi dalam keadaan mereka itu tidak ridha dan tidak memerintahkan manusia untuk menyembahnya. Sebagaimana yang telah kita sebutkan tentang Nabi Isa. Tatkala Allah berfirman kepadanya, wa idh qala Allahu ya Isa a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah.
tatkala Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Isa, "Wahai Isa, apakah engkau yang mengatakan kepada manusia, jadikanlah saya dan ibuku dua sesembahan dari selain Allah?" Kata Nabi Isa alaihi salatu wassalam, "Subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq." Maha suci engkau ya Allah. Sungguh tidak pantas bagiku mengucapkan sesuatu yang bukan hakku. Maka di sana ada yang disembah dalam keadaan dia tidak ridha. Maka ini bukan tagut. Maka di antaranya juga para malaikat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Aha ulai iyyakum kanu ya'budun?" Kata Allah kepada para malaikat, apakah mereka ini yang mana mereka itu menyembah kepada kalian? Subhanak anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jin. Kata para malaikat, maha suci engkau ya Allah. Engkau adalah penolong kami dari selain mereka. Bahkan mereka itu beribadah kepada jin. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa hakikat peribadatan mereka, mereka mengaku menyembah Isa, mereka mengaku menyembah Uzair, mereka mengaku menyembah para malaikat, hakikatnya yang dia sembah adalah jin. Karena jin yang telah mengajak mereka untuk peribadatan tersebut, untuk menyembah kepada selain Allah, untuk menduakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pimpinan yang pertama dari tagut adalah asyaitanu. Syaitan yang mengajak manusia untuk beribadah kepada selain Allah. Orang yang diibadahi dalam keadaan dia ridha, maka inilah yang dimaksud. Walaupun mungkin dia tidak mengajak manusia, dia tidak pernah mengatakan, ayo sembah saya, ayo mengambil berkah kepada saya, ayo berdoa kepada saya. Tapi tatkala ada manusia yang berdoa kepadanya, oh dia senang, dia ikhlas. Ada manusia yang mengambil berkah darinya, dia ambil bekas wudunya. Dia senang, dia ridha walaupun dia tidak suruh manusia. Ayo sini, ayo sini. Tapi manusia, mereka berdoa kepadanya, mereka menyembahnya, mereka mengambil berkah kepadanya. Dia senang akan hal tersebut. Maka dari itu, sebagian manusia tatkala melihat sebuah kelebihan pada seseorang, ada seseorang yang dia anggap sebagai ustadz, sebagai wali Allah, dia bisa berhaji tanpa harus pergi ke Ka'bah. Dia bisa sholat tanpa harus melakukan gerakan sholat. Mereka anggap suatu kelebihan. Sementara itu Al-Laits Ibnu Sa'id rahimahullahu ta'ala pernah berkata kepada Imam Syafi'i,
Maka jika engkau melihat seseorang itu bisa sholat di atas air, maka perhadapkanlah seluruh urusannya di atas Al-Quran dan Sunnah. Kata Imam Syafi'i, perkataan ini masih kurang. Beliau tambahkan, seandainya engkau bisa melihat orang sholat di atas air atau sholat di udara, maka perhadapkanlah seluruh urusannya itu di atas Al-Quran dan Sunnah. Cocokilah apa yang dia lakukan dari apa-apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya salah seorang penyair pernah menyebutkan, "Idza ra'aita syakhsan qad yatir wa fawqal ma'i qad yasir wa lam yakif ala hududi syar' ala hududi syar'i fa innahu mustadrajun wa mubtada'i fa innahu mustadrajun aw bid'i." Kata salah seorang penyair, "Idza ra'aita syakhsan qad yatir," jika engkau melihat manusia ada yang bisa terbang, tanpa alat bantu dia bisa terbang, di atas air dia bisa berjalan, dalam keadaan dia tidak menunaikan hak-hak syariat, dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia melanggar peraturan Allah, maka pastikan orang itu adalah orang yang ditunda siksanya, atau dia adalah seorang ahlul bid'ah. Tapi banyak dari kalangan manusia, kalau melihat sesuatu kelebihan, oh, langsung ambil keberkahannya, langsung minta ini minta itu. Sebuah keanehan di tengah-tengah umat ini. Sementara telah jelas Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan bagaimana itu orang-orang yang saleh, bagaimana itu orang-orang yang betul berilmu di dalam agama Allah. Tapi manusia banyak bergampangan, manusia banyak lalai darinya, sehingga syaitan-syaitan dari kalangan manusia mereka anggap sebagai wali, mereka anggap sebagai kiai, sementara yang mereka serukan adalah ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya kembali kepada kesyirikan. Karena itulah syaitan, upaya terbesar yang mereka lakukan adalah agar manusia itu melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang diibadahi dari selain Allah dalam keadaan dia ridha, dan masuk pula di dalamnya orang yang mengajak manusia dalam keadaan walaupun manusia tidak ada yang menyembahnya, walaupun sekadar dia mengajak manusia untuk menyembahnya atau berdoa kepadanya. Karena ini disebutkan di dalam kitab Al-Usulul Thalatha karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab juga, tentang 5 perkara tagut. Yang beliau sebutkan, yang pertama iblis la'anahullahi alaih, wa man ubida wa huwa radin, yang kedua siapa yang disembah dalam keadaan ridha, yang ketiga wa man da'an nasa ila ibadati nafsi, siapa yang mengajak manusia untuk beribadah kepadanya, yang keempat wa man idda'a, siapa yang mengaku tahu perkara gaib, yang kelima wa man hakama bi ghairi ma anzalallah, siapa yang berhukum dari hukum selain Allah yang Allah turunkan. Jadi beliau sebutkan 5 perkara di dalam kitab lain, itu berbeda dengan apa yang beliau sebutkan di sini. Kalau di sini beliau sebutkan apa tambahan di sini? Seorang ada juga di usul salasa. Yang tidak ada di usul. Seorang hakim. Seorang hakim
seorang hakim yang sewenang-wenang di dalam hukum Allah. Kalau di sini tidak disebutkan orang yang mengajak manusia. Itu saja bedanya. Tapi masuk saja itu orang yang disembah dalam keadaan dia ridha dengan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah 5 perkara pimpinan tagut yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya dan insyaallah akan menjadi pertemuan terakhir di dalam kitab ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.